Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang cerita salah satu Mbak TKW yang dulunya bekerja di Taiwan. Namun pas setelah dia pulang, baru saja 1 minggu sudah pengen berangkat lagi ke Hong Kong. Lah, kenapa dia nggak mau berangkat lagi ke Taiwan ya? Yang mana karena dia ada sesuatu yang emang telah membuat dia tidak bisa berangkat lagi ke Taiwan. Yang mana di sini kelanjutannya. Oke, untuk teman-teman seperti biasa yang belum tekan tombol merah silahkan tekan dulu ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Karena kenapa? Karena agar teman-teman selalu mendapatkan berita-berita terbaru dari Suara TKI. Jadi nanti apabila saya mengupload video yang baru, teman-teman akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan bahwa ada berita terbaru untuk teman-teman. Nah, jadi di situ teman-teman silahkan klik, dan setelah menyimak silahkan tuliskan komentar kalian. Jadi untuk teman-teman yang belum tekan tombol merah, silahkan tekan dulu ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah, kita lanjut. Yang mana ini sebuah kisah, yaitu kisah nyata dari salah satu Mbak TKW, yang mana Mbak TKW ini dulu bekerja ke Taiwan itu secara resmi ya. Namun dia resminya itu bekerja di Taiwan cuman 2 tahun. Dan selepas 2 tahun nggak tahu apa masalahnya, sehingga kan mbaknya tersebut memilih untuk kabur. Setelah saya dengar-dengar dan saya ingin mencari tahu jelas kenapa mbaknya tersebut yang tadinya resmi memilih untuk kabur. Ternyata dalam kesempatan itu mbaknya itu terpujuk sama temannya sendiri yang katanya nanti bisa mendapatkan gaji yang besar dan kerja pun bebas. Jadi tidak terlalu dikekang majikan, dan dalam gaji pun itu potongannya paling hanya untuk seperti agensi ya, itu pun cuma sekali, dan kesananya kita akan gaji penuh atau full, otomatis gajinya besar. Nah, disitulah mungkin karena mbaknya itu terbujuk rayu sama temannya itu, akhirnya memutuskan untuk kabur. Dan setelah kabur, mbaknya itu bekerja di salah satu yaitu seperti restoran ya, bekerja di restoran, dan mungkin nasib baik dia karena yang menurut dari sumber beritanya dia itu bekerja sampai 10 tahun ya. Dia 10 tahun itu yaitu di restoran itu. Padahal gajinya itu lumayan besar loh. Besarnya kenapa? Karena emang seperti kita yang resmi kan ada potongan Aztec, Askes, belum agensi, belum ini itu ya. Jadi gajinya itu sedikit. Namun kalau mereka itu gaji 30 hingga 40 ribu itu sudah bersih guys. Jadi itu sudah bersih, dan kita langsung menerima 40 ribu cash. Tapi emang dalam jadwal waktu kerja dia itu seolah-olah emang lebih banyak ya daripada kita, karena mereka itu kan mengikut aturan yaitu yang dibuat sama majikannya tersendiri. Karena dia ngomong ya, kalau kamu mau ikut kerja dengan saya ya emang segitu, harus aturannya emang seperti itu gitu. Nah, jadi mbaknya tersebut mengikuti ya aturan yang telah ditetapkan oleh majikannya. Setelah dia bekerja kebetulan dia akan menjadi tulang punggung di keluarganya ya. Dia sehingga kan sudah bertahun-tahun dia mengirim uang untuk bikin rumah dan untuk bikin untuk beli tanah ya, kalau di kita itu ibaratnya sawah. Namun selepas itu nggak tahu, mungkin dia merasa sudah agak lama ya di Taiwan, kurang lebih 10 tahun, mbaknya itu memilih untuk pulang, MD ya, mengundurkan diri. Dan ini baru kemarin loh, pada bulan kemarin, yaitu pada bulan 12 awal ya, mungkin kalau nggak salah tanggal 3 ya, tanggal 3 itu mbaknya itu pulang. Dan selepas pulang ke rumah karena merasa sudah cukup ya, karena dia juga rumah sudah punya dan juga tanah sudah punya, dan mungkin sedikit tabungan itu ada. Namun yang anehnya, selepas dia pulang kan otomatis karena bikin rumah juga kan udah lama ya, rumahnya itu pas pulang itu otomatis dalam keadaan yang perlu direhab atau perlu diperbaiki. Nah, disitulah mbaknya itu mencoba untuk pas pulang itu memperbaiki rumah ya, mungkin mengecat ataupun mungkin ada yang perlu ditambahin, mungkin mau nambahin ini itu, otomatis uang kan banyak sekali pengeluarannya. Apalagi kalau untuk sekarang pembikinan rumah ataupun ngerehab itu sangat memerlukan uang banyak ya. Nah, disitulah mbaknya itu mungkin mikir lah, ini kok cuman baru sekian hari ya, hitungan hari loh itu sudah menghabiskan uang banyak. Sedangkan dia juga nggak tahu mungkin mau bisnis apa ataupun mungkin mau kerja apa di rumah ya. Sehingga kan dia tuh pusing. Waduh, kalau kayak gini mungkin aku nanti gimana, nanti uang aku habis hanya untuk rumah, dan aku juga nanti harus kerja apa gitu loh. Baru saja 1 minggu lebih lah, kurang lebih 1 mingguan ya, mbaknya itu tiba-tiba
yang tadinya sudah mau istirahat ya, mau istirahat di rumah, nggak mau berangkat lagi, tiba-tiba dia ingin berangkat lagi ke Hong Kong, karena otomatis kalau ke Taiwan sudah nggak bisa ya, karena dia sudah di blacklist karena kaburan. Dan dia sampai ngomong ke orang tuanya katanya ingin berangkat ke Hong Kong. Nah di situ kan otomatis ibunya kaget, lah kamu kemarin katanya mau pulang udah nggak mau berangkat lagi, istilahnya untuk mau istirahat, tapi ternyata malah justru pengen berangkat lagi. Nah jadi di situ intinya untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih bekerja di luar negeri ya, di Taiwan atau di mana, kalaupun mungkin kalian kaburan atau resmi, sebaiknya dipertimbangkan ya. Ya mending saja sih kalau di kampungnya sudah punya rumah ya, sudah punya tanah, setidaknya kita punya sedikit uang itu untuk modal usaha. Namun kalau seumpama belum punya apa-apa, kalaupun sudah lama, itu kita mau ngapain gitu loh. Di rumah itu biaya kehidupan lebih mahal teman-teman. Kalaupun di kampung justru biaya hidup tuh akan lebih mahal. Jadi kalau seumpama teman-teman belum siap dan mungkin keuangan belum cukup, kalau boleh bekerja dulu dan simpan uang yang banyak. Selepas sudah merasa cukup pulang ya. Jangan sampai nanti sudah lama di Taiwan, merasa sudah cukup, pas pulang ternyata uangnya habis dan nggak bisa bisnis ataupun mungkin nggak bisa buka usaha, akhirnya berangkat lagi. Kalau seperti itu mau sampai kapan gitu loh. Nah jadi di sini intinya untuk teman-teman yang sekarang bekerja di luar negeri, agar kerja yang rajin, simpan uang yang banyak ya. Kalau emang sudah cukup pulang. Yang penting intinya harus bikin rumah dan sedikit banyaknya beli tanah ya, untuk nanti kita bisa untuk bercocok tanam atau mungkin untuk disewakan, itu kan bisa menghasilkan uang. Dan ada sedikit modal kita bisa buka usaha. Dan alhamdulillah saya kalaupun mungkin agak waktu pulang tuh punya sedikit tabungan, saya bisa membikin, alhamdulillah saya mau bikin seperti Indomart ya. Cuman Indomart mini, nggak terlalu besar. Kalau besar kan otomatis ongkosnya itu harus banyak ya saya, mungkin hampir bisa nyampe 1 M. Namun kalau cuman untuk Indomart mini di kampung ya mungkin sekitaran antara 100 ataupun 200 juta itu sudah cukup. Nah, jadi di sini setidaknya mulai sekarang kan berjalan ya. Jadi dari uang kita seumpama yang 100 juta itu kita untuk dibelanjakan ya. Nah, dari disitulah kita tiap harinya kan dari uang yang kita belikan barang, kita kan bisa makan dari hasil ataupun dari keuntungan penjualan tersebut. Otomatis dari uang uang modalnya ya kan kita belikan lagi. Jadi kita tiap harinya memakan yaitu hasil dari untung penjualan tersebut. Selebihnya kita bisa menabung. Nah, jadi di sini untuk teman-teman kalau boleh, kalau nanti kalau sudah pulang, rancanglah sesuatu usaha ya. Kira-kira mau buka usaha apa biar nanti pas pulang tidak kaget dan mempunyai ladang usaha ataupun untuk bisnis apa aja ya. Jangan sampai hanya mengandalkan uang tabungan yang kita punya. Karena sebanyak apapun uang kalian, kalau cuma disimpan ya, apalagi dipinjamkan sama orang, itu kalian itu nanti setiap harinya kan makan itu yaitu uang tabungan kita otomatis lama-lama akan habis. Nah jadi dari kisah mbaknya ini semoga bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman yang sekarang bekerja di luar negeri, supaya kerja yang rajin, simpan uang yang banyak, dan pikirlah sesuatu rancangan untuk nanti apabila kalian mau pulang, kira-kira mau usaha apa nih, bisnis apa, atau mungkin tanya ke teman, tanya ke keluarga, kira-kira nanti aku mau usaha apa. Nah disitulah nanti kita pelajari ya, atau mungkin mau bisnis apa, atau warungan, ataupun mungkin bisnis online, ataupun mungkin mau bikin bengkel. Itu selagi kita masih di luar atau mungkin di Taiwan lah istilahnya, kita semua mau bikin bengkel ya, seperti teman saya bikin bengkel lah, dia kira-kira bengkel itu peralatannya apa aja, seumpama beli ini itu lah dia kirim terus, beli ini terus kirim lagi buat beli ini. Nah nanti pas dia pulang, kebetulan dia juga lahan sudah beli ya, akhirnya tinggal bikin peralatan sudah ada, dan dia pulang itu langsung ngejalanin usaha bengkel tersebut. Nah jadi kan bisa untuk usaha nanti selepas kita pulang dari Taiwan atau dari mana saja ya. Nah jadi di sini untuk teman-teman seumpama mau pulang, pikirkan dulu apakah budget kita sudah cukup, dan apakah kita sudah punya rancangan kira-kira nanti kita mau kerja apa. Karena kalian akan kaget sekali ya, apalagi yang belum pernah pulang sudah lama, dan nanti apabila kalian pulang itu harus menyesuaikan ya, lingkungannya seperti apa, nanti kira-kira mau bisnis apa, usaha apa. Itu kalau nggak ada pemikiran kalian semenjak di Taiwan itu akan terkejut ya. Sekarang dalam dunia bisnis perdagangan itu saingannya sangat ketat ya. Biasanya kalau orang dagang sudah laris ataupun rame ya, tiba-tiba orang pada mau ikut. Nah disitulah persaingannya akan sangat ketat. Jadi kita yang penting perbanyak dulu ongkos ya, atau modal untuk nanti di rumah, biar jangan sampai kelang kabut, dan jangan sampai nanti pas kita pulang uang dari makan kita itu ya, dari tabungan itu ya lama-lama akan habis.
ya. Jadi setidaknya pikirkan dulu rancangan dan kumpulkan uang yang banyak. Selepas mau ada niat ingin pulang, pikirkan kira-kira mau kerja apa dan usaha apa. Nah, jadi untuk teman-teman semangat terus dan ciao.